Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Masuk semua kan ya? Oke, sekarang kita akan belajar mengenai tata surya. Ada yang sudah tahu nggak apa sih itu tata surya? Nah, tata surya. Kalian pernah nggak mengamati langit pada malam hari? Pernah kan pastinya. Nah, benda-benda apa saja sih yang kalian lihat di langit? Nah, pastinya kan kalian akan banyak melihat ribuan benda langit ya. Di antaranya benda-benda tersebut bisa disebut bintang, ada juga yang disebut planet. Nah, ketika pagi menjelang itu masihkah kalian dapat melihat benda-benda langit tersebut? Nah, tentu saja tidak, karena di siang hari kalian hanya dapat melihat matahari di langit. Ketika malam datang, barulah kalian dapat melihat kembali benda-benda langit. Nah, mengapa demikian? Nah, peristiwa-peristiwa tersebut mari kita pelajari bersama di bab 6 ini, yaitu di sistem tata surya. Nah, tata surya ini adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Nah, yang pertama, kita akan membahas matahari. Matahari ini adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Nah, tanpa energi intens dan panas matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Matahari ini memiliki 4 lapisan, yaitu sebagai berikut. Nah, 4 lapisan itu apa aja? Nah, di situ ada inti matahari. Nah, inti matahari ini memiliki suhu sekitar 1,5 kali 10 pangkat 7 derajat Celcius yang cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Nah, energi dari inti ini akan diradiasikan ke lapisan luar matahari dan kemudian sampai ke ruang angkasa. Yang kedua, yaitu ada fotosfer. Nah, fotosfer ini memiliki suhu sekitar 6000 Kelvin dengan ketebalan sekitar 300 km. Nah, melalui fotosfer, sebagian besar radiasi matahari keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi. Nah, di dalam fotosfer ini terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang kuat dan dingin serta lebih gelap dari wilayah sekitarnya. Yang ketiga yaitu kromosfer. Nah, kromosfer ini memiliki suhu sekitar 4500 Kelvin dan ketebalannya 2000 km. Nah, kromosfer ini terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Nah, yang terakhir yaitu korona. Nah, korona ini merupakan lapisan terluar matahari dengan suhu sekitar 1 juta Kelvin dan ketebalannya sekitar 700.000 km. Korona ini memiliki warna keabu-abuan yang dihasilkan dari ionisasi atom karena suhu yang sangat tinggi. Korona terlihat seperti mahkota dengan warna keabu-abuan yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Nah, di antara inti dan fotosfer itu terdapat daerah radiasi dan daerah konveksi. Di daerah tersebut,
energi berpindah secara radiasi dan konveksi. Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya planet. Yang kedua, setelah matahari ada planet. Nah, planet ini adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Akan tetapi, hanya memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Nah, planet ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada planet dalam dan planet luar. Nah, planet dalam ini disebut juga dengan planet terestrial. Nah, planet terestrial ini adalah planet yang letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali, berbatu terestrial, sebagian besar terdiri atas mineral tahan api, seperti silikat yang membentuk kerak dan mantelnya, serta logam seperti besi dan nikel yang membentuk intinya. Selain itu, planet dalam ini juga memiliki atmosfer yang cukup besar untuk menghasilkan cuaca, memiliki kawah dan fitur permukaan tektonik, seperti lembah retakan dan gunung berapi. Nah, dapat dilihat pada slide, planet dalam ini terdiri atas Merkurius, Venus, Mars, dan Bumi. Sedangkan planet luar ini disebut juga dengan planet Jovian. Nah, planet Jovian ini adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan sebagian besar tersusun dari bahan ringan seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Nah, planet-planet dalam dan luar dipisahkan oleh sabuk asteroid. Nah, planet luar ini terdiri atas planet, bisa dilihat di slide juga, ada planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, untuk selanjutnya yaitu komet. Nah, komet ini adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Nah, komet ini terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Nah, bagian-bagian dari komet. Nah, yang pertama itu ada inti komet. Inti komet yaitu bagian yang berukuran kecil, padat, tersusun dari debu dan gas. Nah, yang kedua itu ada koma, yaitu daerah kabut di sekitar inti. Nah, yang ketiga itu ada ekor komet. Ekor komet yaitu bagian komet yang berukuran lebih panjang. Nah, arah ekor komet selalu menjauhi matahari dikarenakan dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. Nah, jika dilihat gambar pada slide itu, yang paling ujung itu, yang di tengah-tengah itu ada inti komet ya. Inti komet, lalu di samping-sampingnya itu ada yang daerah seperti kabut itu yang tadi disebut koma. Nah, lalu yang menyebar itu adalah ekor komet. Selanjutnya yaitu meteoroid. Nah, meteoroid ini adalah potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Nah, meteoroid ini mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan di bawah yang bervariasi. Meteoroid tercepat bergerak di sekitar 42 km
per detik. Ketika meteoroid tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai di bumi, meteoroid akan bergerak dengan atmosfer bumi. Nah, gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteoroid tersebut. Nah, meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut meteor. Nah, apabila meteorit ini tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi, disebut meteorit. Oke, selanjutnya yaitu asteroid. Asteroid ini adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Nah, sebagian besar asteroid ini terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut sabuk asteroid. Nah, bisa dilihat di gambar itu ya. Nah, dari keenam penjelasan tersebut itu adalah susunan yang berada di dalam tata surya. Nah, selanjutnya itu adalah kondisi bumi. Nah, setiap hari kita akan menyaksikan fajar terbit dari arah timur dan tenggelam di arah barat. Kemudian, apakah benar bahwa matahari bergerak dari arah timur ke arah barat? Dulu orang beranggapan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Mereka juga meyakini bahwa matahari bergerak mengelilingi bumi. Akan tetapi, keyakinan itu tertumbangkan ketika tahun 1543. Nicholas mempublikasikan bahwa bulan bergerak mengelilingi bumi, sedangkan bumi dan planet-planet lainnya bergerak mengelilingi matahari. Nah, gagasan lainnya yang tidak benar adalah banyak orang yang meyakini bahwa bumi itu datar. Oleh karena itu, mereka takut apabila mereka berlayar cukup jauh ke laut, mereka akan jatuh dari ujung bumi. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa keyakinan tersebut tidak benar atau mengetahui hal itu tidak benar? Nah, bagaimana ilmuwan menentukan bentuk sebenarnya dari bumi? Nah, bentuk bumi. Selama bertahun-tahun, para pelaut ini mengamati bahwa hal yang pertama kali mereka lihat di laut adalah puncak kapal. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Nah, begitu pula pada tahun 1522, Magellan telah membuktikan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Waktu itu dia mengadakan pelayaran dengan arah lurus, kemudian dia berhasil kembali ke tempat awal dia berlayar. Nah, astronot telah melihat dengan jelas bentuk bumi. Astronot dari atas melihat bahwa terdapat sedikit tonjolan di khatulistiwa dan terdapat bagian bumi yang rata di bagian kutubnya. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk bumi tidak benar-benar bulat, akan tetapi sedikit lonjong. Nah, bumi ini berdiameter sekitar 12.742 km. Nah, selanjutnya rotasi bumi. Rotasi bumi ini adalah perputaran bumi pada porosnya. Sedangkan skala rotasi bumi adalah waktu yang diperlukan bumi untuk setiap kali berputar pada porosnya, yaitu 23 jam 56 menit. Nah, bumi berotasi dari arah barat ke timur. Nah, adapun akibat lain dari rotasi bumi, yaitu yang pertama ada gerak semu harian matahari. Yang kedua, perbedaan waktu. Yang ketiga, pembelokan arah mata angin. Yang keempat, pembelokan arah arus laut. Nah, selanjutnya yaitu revolusi bumi. Revolusi bumi ini adalah perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari. Skala revolusi bumi adalah waktu yang diperlukan oleh bumi
untuk sekali berputar mengelilingi matahari, yaitu 365,25 hari atau 1 tahun. Nah, bumi ini berevolusi dengan arah yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Akibat dari revolusi bumi yaitu yang pertama, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, perbedaan lamanya siang dan malam hari. Yang ketiga, pergantian musim. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui kondisi bumi, yaitu kondisi bulan. Nah, bulan ini adalah benda langit yang terdekat dengan bumi sekaligus merupakan satelit bumi. Karena bulan merupakan satelit, maka bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, melainkan memancarkan cahaya matahari. Sebagaimana dengan bumi yang berputar dan mengelilingi matahari, bulan pun juga berputar mengelilingi bumi. Nah, mari kita lihat bentuk bulan. Nah, bulan ini berbentuk bulat mirip seperti planet. Nah, permukaan bulan berupa dataran kering dan tandus. Banyak kawah dan juga terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer sehingga sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Selain itu, bunyi tidak dapat merambat, tidak ada siklus air, tidak ditemukan makhluk hidup, dan sangat gelap gulita. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bergerak bersama-sama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Oleh karena itu, permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Dampak dari pergerakan bulan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasang surut air laut. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Pasang surut air laut ini terjadi akibat pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Akibat bumi berotasi pada sumbunya, maka daerah yang mengalami pasang surut bergantian sebanyak 2 kali. Nah, ada 2 jenis pasang surut air laut, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Pasang purnama dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan terjadi ketika bulan purnama. Sedangkan pasang perbani yaitu ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Nah, pasang purnama maksimum terjadi ketika gerhana matahari. Nah, hal ini karena dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang mempunyai arah yang sama atau searah. Sedangkan pasang perbani ini terjadi pada saat bulan kuartir pertama dan kuartir ketiga. Nah, pasang perbani ini dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus. Nah, selanjutnya yaitu pembagian bulan. Nah, pembagian bulan ini dibagi menjadi 2, yaitu ada bulan sideris dan bulan sinodis. Nah, bulan sideris ini membutuhkan kala revolusi selama 27,3 hari, sedangkan bulan sinodis membutuhkan kala revolusi selama 29,5 hari. Selanjutnya, fase bulan. Nah, fase-fase bulan ini merupakan perubahan bentuk bulan yang terlihat di bumi. Hal ini dikarenakan posisi relatif antara bulan, bumi, dan matahari. Nah, yang pertama dapat dilihat di slide itu ya. Yang pertama, bulan baru terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Nah, selama bulan baru, sisi bulan yang menghadap ke matahari nampak terang dan sisi yang menghadap ke bumi nampak gelap. Yang kedua, bulan sabit. Nah, bulan sabit ini terjadi karena bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar 1/4, sehingga permukaan bulan yang terlihat di bumi hanya 1/4-nya saja.
Nah, yang ketiga adalah bulan separuh. Nah, bulan separuh ini terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar separuhnya, sehingga yang terlihat dari bumi juga separuhnya, atau bisa disebut kuartir pertama. Yang keempat adalah bulan cembung. Nah, bulan cembung ini terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari 3/4-nya. Yang terlihat dari bumi hanya 3/4 bagian dari bulan. Akibatnya kita dapat melihat bulan cembung. Nah, yang kelima, bulan purnama. Bulan purnama ini terjadi ketika semua bagian bulan terkena sinar matahari. Begitu juga yang terlihat dari bumi. Akibatnya ketika dapat melihat bulan purnama, kita itu dapat melihatnya pada kuartir kedua. Nah, selanjutnya gerhana. Nah, tentunya kalian sudah sering mendengar kata-kata gerhana dan sering melihat peristiwa gerhana. Nah, pasti kalian pernah mengalami ketika siang hari tiba-tiba secara tidak terduga matahari menghilang dari langit. Sesaat kemudian suasana berubah menjadi gelap dan kemudian matahari muncul kembali dan memancarkan sinarnya. Nah, peristiwa tersebut adalah gerhana. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya gerhana? Nah, gerhana terjadi ketika posisi bulan dan bumi menghalangi sinar matahari, sehingga bumi atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari. Gerhana juga merupakan akibat dari pergerakan bulan. Nah, gerhana ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari ini terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, dan ketiganya terletak dalam satu garis. Gerhana matahari terjadi pada waktu bulan baru. Nah, akibat dari gerhana matahari yaitu akibat ukuran bulan lebih kecil dibandingkan bumi atau matahari, maka terjadi 3 kemungkinan gerhana, yaitu yang pertama gerhana matahari total. Nah, gerhana matahari total ini terjadi pada daerah-daerah yang berada di bayangan inti atau umbra, sehingga cahaya matahari tidak tampak sama sekali. Nah, gerhana matahari total terjadi hanya sekitar 6 menit. Nah, yang kedua adalah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi pada daerah yang terkena lanjutan umbra, sehingga matahari kelihatan seperti cincin. Yang ketiga, gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian ini terjadi pada daerah-daerah yang terletak di antara umbra dan penumbra atau bayangan kabur, sehingga matahari kelihatan sebagian. Nah, yang kedua yaitu gerhana bulan. Nah, gerhana bulan ini terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Nah, gerhana bulan ini terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Pada waktu seluruh bagian bulan masuk dalam daerah umbra, kurang tak pause. Ya apa sih? Pada waktu seluruh bagian bulan memasuki dalam daerah umbra bumi, maka terjadi gerhana bulan total. Nah, proses bulan berada dalam penumbra dapat mencapai 6 jam dan dalam umbra hanya sekitar 40 menit. Nah, umbra adalah bayangan gelap yang terbentuk selama terjadinya gerhana, sedangkan penumbra adalah bayangan kabur atau remang-remang yang terbentuk selama terjadinya
gerhana. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sistem tata surya. Dari sini apa ada yang mau ditanyakan? Oke, jika ada yang mau ditanyakan nanti langsung saja bisa bertanya kepada Ibu ya. Nah, sekian dari Ibu. Apabila ada salah-salah kata mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.